Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Jadilah Kuat. Kita baca satu ayat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan-persoalan dan tantangan dalam berbagai bidang yang dialami oleh anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya seringkali membuat semangat hidup kita orang percaya berkurang dan menjadi lemah. Seperti akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang menjadi lemah karena kuatnya tantangan persoalan dalam hidup ini. Tetapi di saat kita mengalami kelemahan dalam menghadapi persoalan hidup ini, firman Tuhan menasihatkan, jadilah kuat, seperti tema kita di atas dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Jadilah kuat. Ketika ada nasihat ini, maka kita orang-orang percaya harus bangkit, maka akan menumbuhkan semangat yang baru di dalam Tuhan. Semangat yang baru. Jadilah kuat adalah satu proses dari yang lemah menjadi kuat. Proses itu butuh waktu, tidak instan. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lama. Proses untuk menjadi kuat di mana orang yang lemah dan tak berdaya membutuhkan pertolongan dari yang kuat. Dalam hal ini, manusia atau anak-anak Tuhan yang lemah harus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Jadi ketika kita mengalami kelemahan, kita harus kuat, bangkit, dan kita kembali bergantung kepada Tuhan dan bukan kekuatan kita. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, karena Tuhan adalah kuasanya tidak terbatas. Firman Tuhan dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius. Timotius adalah, kalau bahasa saya, adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa jemaat-jemaat yang ada pada saat itu sedang menghadapi banyak kesesakan hidup. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, mengajak kepada orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat itu untuk kuat, karena pada saat itu sekali lagi saya katakan mereka menghadapi banyak kesesakan hidup, sama seperti kita saat ini. Kita banyak mengalami kesesakan hidup. Diawali dengan adanya virus corona ini berdampak ke
banyak sisi. Ekonomi berdampak, pekerjaan, semua berdampak. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya mengalami kesesakan. Ada yang di PHK, ada yang miskin, bertambah miskin, dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan inilah saya sebagai hamba Tuhan juga mengajak kita pada kesempatan ini supaya kita kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi kesesakan hidup ini. Jangan kita menjadi frustasi, stres, tertekan, tetapi kita semangat dan belajar untuk datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, setia kepada Tuhan. Nanti belas kasih anugerah karunia Tuhan akan Dia limpahkan kepada kita, yang akan menguatkan kita. Kalau kita bisa kuat dari lemah menjadi kuat, ini kasih karunia seperti firman Tuhan yang saya bacakan tadi di awal. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi untuk mendapatkan kasih karunia itu, kita harus datang, taat, setia kepada Tuhan. Mari lewat kesempatan ini saya mengajak kita semua, seperti firman Tuhan yang saya bacakan di awal, mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi kuat, kokoh, teguh seperti batu karang yang teguh. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita menghadapi kesesakan hidup ini. Sekali lagi dengan catatan, kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan, memohon belas kasih, tidak menjadi lemah, belajar untuk sungguh-sungguh datang, maka Bapa yang di sorga akan melihat kesungguhan kita dan Dia turunkan belas kasih anugerahnya menolong kita, menguatkan kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesesakan ini. Ayat yang cukup terkenal di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus sehingga dia dapat menanggung segala perkara atau segala kesesakan dalam hidupnya adalah anugerah dan belas kasih Tuhan. Kita mengharapkan anugerah dan belas kasih Tuhan di saat-saat mengalami kesesakan hidup. Kita minta kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan dengan catatan, kita berserah, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita setia, kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita karena Dia adalah Allah yang baik, sangat baik, dan sudah terbukti. Percaya Tuhan akan menolong kita menghadapi kesesakan hidup. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.